Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, salam sehat, salam kebaikan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenal siapa diri kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai dengan 24. Mari kita baca, inilah firman Tuhan. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan orang bijak berkata, semua orang bisa kau tipu, semua orang bisa kau bohongi, dan semua yang ada di dunia ini bisa kau sembunyikan. Tetapi di hadapan Allah, engkau tidak boleh menyembunyikan apa-apa. Kalau kita pahami ungkapan itu, maka akan diberikan sebuah kesadaran bagi kita. Manusia yang ada di dunia ini bisa kita bohongi. Tapi Allah yang menciptakan dan melihat kita tidak bisa kita bohongi. Yang artinya segala sesuatu kehidupan kita sangat jelas di hadapan Tuhan. Kalau kita berbohong, Tuhan tahu kita berbohong. Kalau kita menipu, Tuhan tahu kita menipu. Kalau kita menyembunyikan segala sesuatu atau menyembunyikan kebenaran, Tuhan tahu bahwa kita menyembunyikan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Daud menyampaikan sebuah doa kejujuran di hadapan Tuhan. Di mana Daud menyadari bahwa hidupnya itu selalu dipantau Tuhan. Selalu Tuhan perhatikan. Bahwa hidupnya itu tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena Daud menyadari akan kepribadiannya di hadapan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang selalu melihat dia. Dia kagum, dia mempermuliakan Tuhan, dan dia jujur di hadapan Tuhan.
Kejujuran itu dapat kita lihat dalam perikop firman Tuhan yang menjadi khotbah atau yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Apa yang dikerjakan Daud, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, bahkan apa yang dia pikirkan pun, dia menyadari semua itu Tuhan tahu. Sehingga benar yang dikatakan firman Tuhan ini yang dipersaksikan oleh Daud. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Yang artinya Daud menyadari bahwa tidak ada dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia lakukan itu yang terlepas dari pantauan Tuhan. Nah, Daud juga mau jujur kepada Tuhan. Kejujuran yang disampaikan oleh Daud, di mana dia tidak pernah berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Di mana dia membenci yang namanya kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Daud ini merupakan sebuah kesaksian iman yang dia utarakan kepada Tuhan. Sesuai dengan perikop kita atau tema kita, dikatakan di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam firman Tuhan ini juga Daud berbicara kepada Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Dari sini ada keterbukaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dia terbuka di hadapan Tuhan karena dia tahu walaupun dia menyembunyikan segala sesuatu, manusia bisa dia bohongi tapi Tuhan tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita dari firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Kalau kita mendengar lagu Tiap Langkahku, mungkin kita tahu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, pesan lagu itu mau menginformasikan kepada kita bahwa langkah kita sebenarnya Tuhan yang atur. Nah, yang pertama sekali dari firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa langkah setiap orang yang percaya itu Tuhan atur. Karena langkah setiap orang yang percaya itu adalah Tuhan atur, maka orang yang percaya itu tidak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Karena langkah orang percaya yang Tuhan atur itu tidak pernah Tuhan arahkan ke arah jalan yang salah, tetapi ke arah jalan yang benar. Karena langkah kita diarahkan Tuhan ke arah jalan yang benar, berarti kita menyadari bahwa kita tidak perlu lagi berbohong. Yang artinya lewat firman ini kita mau diingatkan, setiap orang yang percaya, mari introspeksi diri, mari mengenal siapa kita. Apakah langkah kita yang sudah diatur oleh Tuhan ini, kita berusaha menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Tapi lewat firman ini, sebagaimana Daud yang mengingatkan kita, supaya kita menyadari tidak ada yang boleh kita sembunyikan daripada Tuhan. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita yang pertama sekali, biarkan langkahmu diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena langkah orang yang percaya yang Tuhan tuntun itu akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan porsi yang Tuhan tentukan. Tentu porsi kebahagiaannya bukanlah yang ada dalam pikiran kita, tapi porsi kebahagiaannya adalah apa yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan
yaitu supaya kita introspeksi diri dan retrospeksi diri. Yang artinya kita harus melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan. Dan setelah kita melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan, kita merenung atau meretrospeksi masa lalu kita tahu banyak kesalahan kita, maka kita perbaiki. Maka sebenarnya yang dikatakan oleh Daud ini, selidikilah aku ya Allah. Jadi mari kita terbuka kepada Tuhan, biarkan Tuhan menyelidiki kita. Biarkan kita introspeksi diri. Jika selama ini hidup kita masih jauh daripada Tuhan, maka pada saat ini Tuhan mau katakan supaya kita jangan lagi jauh dari hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Ada seorang lelaki yang percaya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan, bahwa dia harus melayani Tuhan. Suatu ketika Tuhan menguji dia kesetiaannya. Tuhan suruh dia melakukan sebuah tugas ke suatu tempat yang di luar daripada pikirannya, yang di luar daripada nalarnya. Yaitu ke sebuah tempat yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pertama sekali ketika dia tahu tempat yang Tuhan suruh untuk dia injili, ada ketakutan, ada ketidaksenangan bagi dia. Karena dia tahu tempat yang akan dia tuju itu, bagi dia itu wajar untuk dimusnahkan. Bagi dia wajar untuk dihukum oleh Tuhan. Karena di sana para penjahat, para perampok, para orang-orang yang melakukan dosa yang menjijikkan menurut porsi dia. Maka apa yang dilakukan oleh lelaki ini? Dia berusaha bersembunyi daripada Tuhan. Tuhan suruh dia tidak pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Dia lari ke tempat yang lain dengan tujuan biarlah Tuhan menghukum orang-orang jahat itu. Biar orang jahat itu merasakan bagaimana perihnya siksaan daripada Tuhan. Ketika dia lari dari hadapan Tuhan, dia ingin bersembunyi. Dia tidak menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi daripada Tuhan. Tuhan tetap menangkap dia, memanggil dia, bahkan memaksa dia untuk pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu siapa dia. Dia adalah Yunus. Dia Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi bagi Yunus? Akhirnya dia pergi ke Niniwe sesuai dengan ketentuan Tuhan. Yang dia pikirkan selama ini bahwa dia bisa bersembunyi daripada Tuhan dan bahwa orang jahat itu akan dihukum Tuhan. Ternyata dia salah. Dia pergi ke Niniwe dan orang-orang Niniwe yang dalam konsep dia orang jahat nyatanya bisa bertobat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari cerita Yunus ini bisa kita belajar bagaimana orang atau hamba Tuhan itu atau setiap orang percaya itu ternyata tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Maka pada saat ini kita mau diingatkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diajarkan, jangan pernah lagi engkau berbohong kepada siapapun itu. Jangan pernah engkau berdusta kepada siapapun itu, atau sekecil apapun rasa berbohongmu yang ingin kamu sembunyikan. Manusia boleh kamu bohongin, tetapi Tuhan tidak. Karena yang menghukum kita bukanlah manusia, tapi menghukum kita oleh karena keberdosaan kita adalah Tuhan. Maka takutlah kepada hukuman yang akan Tuhan berikan. Kalau kita takut kepada hukuman yang akan Tuhan berikan, maka jangan pernah engkau berbohong. Jangan pernah engkau berdusta. Jangan pernah engkau melakukan hal yang tidak benar. Tapi lakukanlah hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan di dalam hidupmu, Tuhan selidiki aku.
Apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya Engkau berkenan kepadaku? Apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya hidupku ini menjadi kesukaan bagimu? Apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya aku ini bisa sesuai dengan yang Kau kehendaki? Tanyakan itu Bapak Ibu masing-masing kepada pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang percaya itu harus senantiasa melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir sekali, ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln. Ketika terjadi peperangan antara Amerika bagian utara dan Amerika bagian selatan. Amerika bagian utara berusaha ingin menghapus perbudakan. Dan Amerika bagian selatan berusaha mempertahankan sistem perbudakan. Maka penasihat daripada Lincoln berkata, "Terpujilah Tuhan, karena Allah berada di pihak utara." Tapi apa jawaban daripada Lincoln menjawab itu? Dia katakan, "Tuan, saya tidak khawatir apakah Allah berada di pihak kita atau tidak. Saya justru khawatir apakah kita berada di pihak Allah atau tidak." Nah, jadi mari kita lihat diri kita sekarang sesuai dengan ungkapan Lincoln itu. Apakah memang yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau justru kita berusaha melakukan kehendak kita supaya dilakukan oleh Tuhan. Tapi orang yang percaya, dia berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami buat sabdamu, buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Bapa untuk senantiasa jujur dalam kehidupan ini, memelihara kekudusan, memelihara kebenaran, dan mengintrospeksi diri kami untuk tetap melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.